7 rahasia sehat ala Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana bidinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, maupun nikmat-nikmat yang lainnya yang sulit sekali untuk dihitung, sekalipun dihitung dengan teknologi apapun di dunia ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya dalam Islamic Studies. Mari belajar Islam. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang 7 rahasia sehat ala Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya kutip dari kitab Hayatul Muhammad yang dikarang oleh Dr. Husain Haikal, di mana dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad seumur hidupnya hanya pernah sakit 2 kali. Yang pertama ketika beliau habis jarah dari baki, dari makam kakeknya, dan yang kedua karena sakit karena menjelang wafat, menjelang ajalnya. Baik, rahasia sehat ala Rasulullah yang pertama ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bangun sebelum subuh. Jadi sebelum subuh Rasulullah sudah bangun. Rasulullah senantiasa melakukan qiyamul lail. Kemudian Rasulullah tidak tidur lagi. Kemudian ketika subuh datang dilanjutkan dengan sholat subuh. Kenapa bangun sebelum subuh bisa menyehatkan? Salah satu faktornya mungkin karena ketika di subuh hari atau sebelum subuh itu udara sangat-sangat murni, sangat-sangat original dan bagus untuk paru-paru kita. Tapi sayangnya fenomena yang terjadi sekarang, maaf, jangankan sebelum subuh, ketika adzan sudah berkumandang pun sering kita melihat atau mendengar, sering kita mendapatkan info bahwa setelah adzan subuh berkumandang pun kebanyakan dari orang-orang malah menarik kembali selimutnya dan tertidur pulas kembali. Dan itu tidak dicontohkan oleh Rasul di dalam Islam yang seperti itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah selalu aktif menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan. Kebersihan diri sendiri, misalkan Rasulullah selalu membersihkan kuku, memotong kuku. Kemudian Rasulullah senantiasa menjaga kebersihan badannya, baik itu melalui
dibersihkan melalui mandi, kemudian rambutnya, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah juga aktif dalam kebersihan lingkungan. Jadi ketika di lingkungan aktif, otomatis maka kita aktif juga di masyarakat. Poin yang ketiga, sehat ala Rasul. Yang ketiganya ialah Rasul tidak pernah makan banyak. Para ahli kesehatan misalnya mengkategorikan tubuh kita itu menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, dan sepertiganya lagi baru untuk makanan. Kalau misalkan seandainya badan kita atau perut kita penuh dengan makanan, maka di mana tempatnya udara dan air tersebut. Kemudian ditambah lagi, Rasulullah itu aktif sekali saum Senin dan Kamis. Banyak para peneliti mengatakan bahwa proses penggilingan di dalam tubuh kita itu memerlukan istirahat minimal di dalam 1 minggu 2 kali, dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, Rasulullah gemar berjalan kaki. Ketika Rasul pergi ke pasar, beliau selalu berjalan kaki. Kemudian ketika Rasul ke masjid, beliau juga senantiasa berjalan kaki. Ketika Rasul pergi menemui sahabat-sahabat, atau bahkan ketika Rasul pergi berdakwah, kalau misalkan jaraknya masih terjangkau oleh jalan kaki, maka Rasul akan pergi dengan berjalan kaki. Karena apa? Karena di jalan kaki itu ada gerak, ada olahraga, dan Rasul mengisyaratkan kepada kita, Rasul memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus senantiasa menjaga fisik kita. Kita harus senantiasa menjaga otot kita, kekuatan kita. Karena umat Islam yang kuat itu jauh lebih dicintai oleh Rasul daripada orang Islam yang lemah. Jadi mari mulai berolahraga. Baik itu olahraganya bersepeda, baik itu olahraganya jogging, baik itu olahraganya goes dan sebagainya. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, sehat ala Rasulullah ialah Rasul tidak pernah marah. Rasul tidak pernah marah. Apalagi kalau yang diserang oleh kaum kafir dan sebagainya itu, yang diserang hanya pribadinya Rasul. Rasul tidak pernah marah. Rasul sabar, selalu mengumbar senyum, menghadapi segala sesuatu dengan senyuman. Begitu. Jadi, tetapi lain ceritanya kalau agama Islam yang diserang. Lain ceritanya kalau yang menyerang itu menyerang akidah. Nah, baru Rasul akan tegas. Di situ bukan marah, tapi Rasul akan tegas. Ya. Jadi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah marah, Tetapi kalau tegas ada, karena beda antara tegas dan marah. Itu jelas sekali perbedaannya. Mana perbedaannya? Misalkan kalau yang marah itu cenderung tidak jelas, yang marah itu. Tetapi kalau tegas itu jelas, terarah, terorientasi, itu tegas. Contoh misalkan kalau marah, orang marah misalkan dia akan berkata yang gak jelas itu, misalkan contohnya seperti ini, di mana otak kamu? Padahal mohon maaf, otak itu sudah jelas adanya di sini. Tetapi kalau orang yang tegas itu bicaranya terarah. Mohon tidak melakukan ini karena akan berakibat seperti ini, dan seperti ini. Itu tegas. Nah, kemudian poin selanjutnya,
7 rahasia sehat ala Rasulullah, yakni poin ke-6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa optimis, selalu berpikir ke depan, selalu berpikir positif. Lihat goalnya apa. Dan Rasulullah terbukti di dunia ini adalah sosok pemimpin tersukses di dunia ini, baik dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, maupun dalam bidang sosial kemasyarakatan. Terbukti Rasulullah salah satu pemimpin tersukses di dunia ini, karena Rasulullah senantiasa optimis. Bahkan Allah menggambarkan di dalam hadis qudsi, Ana indadoni bi abdi, bahwa saya sesuai prasangka hamba-hambaku. Gitu. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa, maka kita bisa. Kalau kita berpikir bahwa kita tidak bisa, maka kita tidak akan bisa-bisa. Ketika kita berpikir, dah kita mah apa, atau bukan apa-apa, maka dia akan menjadi seperti apa yang dia pikirkan. Ketika kita berpikir bahwa saya bisa, saya harus bisa, maka kita akan mencari jalan. Otak kita, hati kita, semua berproses mencari jalan untuk menjadi bisa. Itu poin ke-6. Kemudian yang ke-7-nya adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah iri. Ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan, ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, maka Rasulullah akan ikut berbahagia, maka Rasulullah akan ikut nikmat. Ketika orang lain sedih, maka Rasulullah akan sedih. Kalau di dalam istilah sekarang itu istilahnya empati atau simpati. Sejak zaman dulu Rasulullah sudah mencontohkan hal seperti itu kepada kita. Jadi Rasulullah senantiasa berbahagia ketika orang lain bahagia. Tetapi mohon maaf, yang terjadi di era atau di zaman sekarang ini banyak sekali fenomena SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu yang terjadi. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk ke dalam fenomena SMS. Demikian sedikit berbagi di dalam Islamic Studies atau belajar Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf jika ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.